Oke, jadi kita mulai ya dengan materi hari ini mengenai apa yang disebut dengan traveling salesman problem. Nah, sebelumnya tujuan pembelajarannya supaya nanti dicek ketika materi ini sudah selesai kita bahas, Anda bisa menjelaskan nggak ruang lingkup aplikasi traveling salesman problem. Kalau bisa, berarti tujuan pembelajaran nomor 1 tercapai. Ya, Anda bisa nggak menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan, ya. Dan nanti di masing-masing pendekatan ada beberapa metode. Ya. Ada 4 pendekatan secara garis besar dalam penyelesaian problem TSP. Begitu juga nanti untuk vehicle routing problem juga 4 pendekatan ini bisa kita pakai semua ya. Jadi ada pendekatan yang disebut enumerasi, kemudian optimasi, heuristik, dan meta heuristik. Ya. Keempat-empatnya akan kita singgung di sini. Kemudian tujuan pembelajaran ketiga, menerapkan beberapa heuristik, konstruksi, nearest neighbor, dan sweep dalam TSP. Jadi dalam materi ini saya akan lebih menekankan pada aspek heuristik, ya. Nanti yang optimasi, karena harus diselesaikan dengan software, itu butuh sesi tersendiri untuk belajar softwarenya, ya. Jadi dengan solver dan Lingo. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir, menerapkan heuristik perbaikan to op dalam TSP. Jadi sebagai metode-metode di dalam pendekatan heuristik itu ada heuristik konstruksi, ada heuristik perbaikan. Ya, kedua-duanya nanti akan kita bahas. Nah, definisi traveling salesman problem sendiri ya, saya gunakan definisi yang saya tulis di buku saya. Jadi TSP adalah problem pengaturan rute bagi satu sumber daya untuk mengunjungi semua titik layanan tanpa pengulangan dan kembali ke titik awal dengan target total jarak atau total biaya seminimal mungkin. Ya, jadi saya ulang ya. Problem pengaturan rute, sumber dayanya satu. Kalau sumber dayanya banyak gimana? Kalau sumber dayanya banyak, misalkan ada constraint waktu, jadi kalau diformulasi atau definisi TSP secara umum, secara klasikal, tidak ada batasan waktu. Jadi pokoknya semua titik dikunjungi dengan total biaya seminimal mungkin. Tapi kalau waktunya dibatasi, jadi satu sumber daya tidak bisa mengunjungi semua titik karena ada batasan waktu, maka bisa kita gunakan beberapa sumber daya. Ya itu sebetulnya masuk di dalam cabang TSP juga, tapi sudah sedikit berbeda ya. Kita sebut multiple traveling salesman problem. Jadi kita singkat MTSP. Nah kalau TSP dasar, sumber dayanya hanya satu. Kemudian semua titik layanan harus dikunjungi. Tidak boleh, tidak ada yang dikunjungi, dan tidak boleh diulang. Jadi tidak boleh satu titik didatangi kalau dia sudah dikunjungi sebelumnya. Dan harus kembali ke titik awal. Ya, jadi tidak boleh berhenti di titik terakhir, tapi harus kembali ke titik awal. Dan yang dicari adalah rute kunjungan yang bisa meminimumkan jarak, total jarak, atau total biaya. Jarak tidak selalu berbanding lurus dengan biaya. Ya. Jadi tergantung. Misalkan kalau orang ngirim pakai truk gitu ya, jaraknya pendek, tapi harus lewat jembatan timbang, harus bayar. Biayanya bisa jadi lebih mahal. Ya, tapi secara umum, biasanya kita anggap ini sama, ya ekivalen. Jadi dianggap aja salah satu. Ya, jadi kalau kita anggap ini sejalan, ya, maka kita cost-nya bisa kita nyatakan dengan jarak ataupun biaya. Ya. Jadi ini definisi TSP. Kalau kita lihat, kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi Anda punya titik-titik banyak ini, ya. Anggap aja ini titik-titik layanan harus dikunjungi. Bagaimana caranya bikin rute sedemikian sehingga semua titik ini dikunjungi minimal sekali, dan Anda bisa pilih mau start dari mana gitu ya. Katakan saya start dari sini, terus kemudian ke titik sebelahnya di sebelah kanan ini ya, terus kemudian ke atas, ke bawah, ke atas lagi, ke bawah, ke atas dan seterusnya. Ya. Mungkin nanti akan membentuk rute seperti ini. Ya. Nah, bisa saja yang saya sebutkan tadi berbeda dengan gambar yang di kanan ini. Jadi kalau tadi saya bilang dari titik ini ke sebelah kanannya. Ini gambarnya kan enggak, ya.
Jadi beda jalur, tentu logikanya juga ada kemungkinan beda total jarak. Ya. Nah, pertanyaannya adalah jalur yang paling cost optimal, yang paling optimal dari segi biaya atau jarak itu yang mana, yang seperti apa. Jadi itu persoalan yang kita hadapi di sini. Bagaimana membuat rute dengan syarat-syarat seperti yang disampaikan tadi ya, harus mengunjungi semua titik, hanya boleh sekali dikunjungi dan kembali ke titik awal dengan target total jarak atau total cost seminimal mungkin. Kenapa kok dinamakan traveling salesman problem? Karena memang dulu diilhami dari cerita salesman yang travel, dia harus melakukan sales call ke beberapa kota, gitu ya. Jadi dia mengunjungi kota, kemudian dia mendatangi customer di kota itu. Dan ada banyak kota yang dia harus kunjungi atau banyak tempat di dalam satu kota sebelum dia pindah ke kota lainnya dan seterusnya. Bagaimana caranya salesman itu bisa mengunjungi semua titik layanan itu dalam waktu yang sesingkat mungkin. Jadi memang dikembangkan dari problem awal, problem logistik yang ceritanya memang ya seperti namanya ini ya, traveling salesman problem. Tapi dalam prakteknya TSP bisa juga diaplikasikan di aplikasi yang lain selain logistik. Misalkan pengambilan barang di gudang. Jadi kalau kita bayangkan gudang itu layoutnya adalah kira-kira seperti ini. Ya. Kemudian sesuatu hari ada order, ya order picking, harus ambil barang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi ada sejumlah barang yang harus diambil dan masing-masing barang sudah ada raknya tersendiri. Jadi sekarang pertanyaannya bagaimana jalur yang efisien mengambil barang itu, jangan sampai habis ambil barang A di satu lorong, kemudian barang B di lorong yang lain, nanti harus kembali lagi ke lorong yang dekat ke lorong di mana A tadi ada. Ya. Jadi itu terjadi backtracking seperti itu tentu tidak efisien. Ya. Jadi di gudang masalah order picking ini juga bisa menggunakan pendekatan TSP. Nah, mungkin kalau kita mikir warehouse itu juga bagian dari logistik, ya oke, mungkin warehouse masih nyerempet-nyerempet logistik ya. Model yang lain, aplikasi yang lain, ini contohnya di industri manufaktur, pengoboran printed circuit board. Ya, yang cowok-cowok yang pernah belajar elektro ya, main software, mungkin Anda paham ya apa yang namanya circuit board ini. Jadi ini buatnya gimana ini? Buatnya selain proses pencetakan jalur-jalur dengan tembaga ini ya, tapi juga ada proses pengeboran. Nah, jadi bayangkan ada satu mata bor yang harus melakukan pengeboran pada titik-titik ini, dan karena titik-titiknya ini banyak, maka satu mata bor itu harus berpindah, kemudian pindah ke titik yang lain. Ya, kalau pertanyaannya, kenapa kok tidak siapkan mata bor yang banyak sekalian? Ya, itu masalah biaya juga kan ya. Jadi kalau mata bornya katakan terbatas gitu ya, mungkin satu untuk mengebor separuh, nanti satu untuk mengebor separuhnya lagi. Tetap akan timbul problem, bagaimana urutan pengeborannya? Dari titik A, titik B, titik C, kemudian ke titik D, dan seterusnya. Sedemikian supaya jarak perpindahan dari kepala bor dan mata bornya itu seefisien mungkin. Nah, mungkin kalau Anda bayangkan, ini kalau bukan logistik, pindah dari satu titik, pindah ke titik berikutnya untuk ngebor titik berikutnya, waktunya kan hanya sepersekian detik. Ya, mungkin tidak sampai 1 detik. Ya, betul. Kalau asumsinya seperti itu betul. Tapi jangan lupa, ketika kita bicara suatu industri manufaktur skala besar, kita melakukan pengeboran, ini kan bukan hanya satu board, tapi ratusan, ribuan board. Sehingga walaupun itu tidak sampai setengah detik untuk berpindah satu titik ke titik berikutnya, atau katakan kalau kita bisa mencari rute optimal, rute pengeboran optimal dalam satu board dibandingkan rute yang tidak optimal, selisih katakan 5 detik ya. Kalau sudah dikalikan 1000 board yang dibuat dalam sehari, tentu itu waktu yang cukup signifikan, ya kan? 5000 detik itu berapa? Ya, waktu yang signifikan. Jadi
jalannya mata bor, ya jalannya kepala dan mata bor itu harus diprogramkan sedemikian supaya urutan-urutan titik yang akan dibor, ya, kalau dirangkai semua total jaraknya minimal. Ya ini skalanya lebih mikro. Kita nggak ngomong logistik mengunjungi banyak titik ya, tapi ini di dalam industri manufaktur. Hanya TSP tetap bisa diterapkan di sini. Oke. TSP ketika pertama kali berkembang sebetulnya namanya bukan TSP ya. Jadi baru dinamai TSP itu setelah diformulasikan secara matematis modelnya. Ide awalnya sebetulnya di sekitar abad ke-18 ada sebuah permainan yang disebut Ecosian Game. Ya, ini para bangsawan, yang satu bangsawan Irlandia, yang satu bangsawan dari Inggris, main semacam tebak-tebakan gitu ya. Saya punya gambar seperti ini, bagaimana caranya bergerak dari satu titik, mengunjungi titik yang lain, ya, sedemikian supaya semua titik itu hanya boleh dikunjungi satu kali sebelum kembali ke titik awal. Belum bicara mengenai total jarak minimum pada waktu itu. Pada waktu Ecosian Game ini mainnya hanya teka-teki aja, ya. Mengunjungi semua titik hanya boleh sekali dan perpindahannya hanya boleh mengikuti jalur ini. Jadi misalkan titik yang di sini tidak boleh dia langsung ke sini. Jadi dia harus menjalani beberapa titik yang lain dulu kalau dia ingin menuju ke titik yang ini. Ya, jadi dari satu titik mengunjungi semua titik yang lain, melewati jalur ini hanya boleh mengunjungi sekali, tidak boleh backtracking kembali ke titik awal. Ya, ini permainan yang mendasari berkembangnya TSP ya. Sebelum pada tahun 1930 diformulasikan dengan model matematis oleh seorang matematikawan dari Austria, Carl Menger, menjadi terus kemudian diberi nama traveling salesman problem. Ya, kalau hari ini ya penerapannya sudah macam-macam. Jadi bukan hanya logistik, bukan hanya manufaktur, tapi juga dibuat menjadi permainan. Nah, nanti kita juga akan bisa membedakan ya, apa sih sebetulnya satu perbedaan utama antara traveling salesman problem dengan vehicle routing problem yang akan kita bahas minggu depan. Perbedaan yang paling utama adalah kalau TSP itu definisi problemnya udah baku. Artinya dia sudah tidak bisa lagi dikembangkan dari segi definisi problem. Sedangkan VRP, vehicle routing problem, nanti variannya banyak. Karena VRP yang dimodalkan pertama kali itu hanya basic saja. Pengaturan rute dengan kendaraan berdasarkan batasan kapasitas. Tapi kemudian orang berkembang banyak varian. Varian yang umum misalnya ada time window. Jadi mengunjungi titik itu ada jendela waktunya. Titik ini boleh dikunjungi jam sekian sampai jam sekian, misalnya seperti itu. Atau ada varian titik-titik itu hanya bisa dikunjungi oleh kendaraan tertentu. Ya, jadi misalnya pengiriman di mana tempat tujuan itu tidak bisa menampung truk yang besar, maka armadanya harus Anda bagi. Jenis armada yang ini boleh mengunjungi titik yang ini, tapi tidak boleh mengunjungi titik yang lain, dan seterusnya. Jadi kalau VRP, masih sampai hari ini, formulasi problemnya masih berkembang, karena varian dari persoalan di lapangan itu juga berkembang. Sementara TSP, yang berkembang adalah metodenya, metode pencarian solusi yang lebih efisien. Tapi kalau dari segi definisi problem, dia sudah tidak berkembang. Definisi problemnya ya sama. Ya, jadi dari titik asal mengunjungi semua titik hanya boleh sekali, kembali ke titik asal dengan jarak terpendek. Udah, itu. Tinggal sekarang masalahnya berkembang dari puluhan titik menjadi ratusan titik, menjadi ribuan titik, bagaimana cara yang optimal. Ya, jadi dari segi formulasi problem tidak berkembang, tapi dari metode masih berkembang. Itu TSP, sehingga karena definisi problemnya dia tidak berkembang banyak lagi, maka orang kemudian cari-cari, nah ini dibikin menjadi game seperti ini. Ya, ini game classical
Netstur ini gambaran dari VRP. Jadi ada satu papan catur isinya 64 peta ini ya. Terus bagaimana bidak kuda ini bisa menyinggahi semua peta itu hanya boleh sekali, tidak boleh backtracking, tidak boleh mengunjungi peta yang sudah dikunjungi ya, sampai semua titik selesai dikunjungi dan kemudian kembali ke titik asal. Jadi ini peta pertama, peta ke-64-nya ada di gambar yang ini. Jadi kalau Anda lihat rutenya ini, ya, Anda bisa ikuti, Anda perhatikan bahwa semua peta itu ada titiknya, berarti dia dikunjungi, dan juga Anda bisa perhatikan bahwa semua peta tidak ada panah sampai ada 3. Kalau ada 3 kan berarti ada entah masuknya 2 atau keluarnya yang 2. Tapi panahnya kan hanya selalu 2. Berarti artinya masuk 1, keluar 1. Ya, perhatikan semua peta seperti itu. Ya. Jadi ini salah satu solusi ya, orang mengembangkan permainan, kemudian salah satu solusinya seperti ini. Ya, kalau Anda cek di Android Anda, ya Anda cek di HP Anda, di Play Store Android Anda, cari game dengan judul ini ya, Netstur. Ya, meskipun nanti ada game yang mirip tapi namanya lain, tapi kalau Anda start dari sini, Anda akan nemu ya contoh permainan seperti ini. Ya, jadi ini sudah level agak tinggi ya, petanya banyak, tapi level yang rendah cuma berapa peta gitu ya, start dengan 4 peta, 5 peta, lama-lama ditambah. Gimana caranya dari sini ya. Dan karena ini bidaknya bidak kuda ya, jadi harus ikut aturan di catur ya, letter L. Jadi mengunjungi titik berikutnya harus membentuk huruf L. Ya, ini adalah histori dari perkembangan traveling salesman problem. Nah, kita akan masuk sekarang ke contoh kasus ya. Saya akan gunakan satu contoh kasus di mana kita punya 7 titik. Ya. Saya nyatakan dalam diagram kartesian seperti ini ya. Jadi ada koordinatnya supaya gampang diukur jaraknya. Ya. Jadi titik A itu di koordinat 1,1, titik B 3,4, titik C 5,2, D 5,5, E 6,6, F 6,8, dan G 2,8. Sehingga untuk mencari jarak dari A ke B, ya, gunakan persamaan Pitagoras ya. Bisa ya. Jadi jarak dari A ke B itu akar dari selisihnya ini ya. Akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi 3 dikurangi 1, Anda kuadratkan. 4 dikurangi 1, Anda kuadratkan. Berarti berapa itu? 3 kurangi 1, 2, kuadratnya 4, ditambah 9, 13. Akar 13 itu adalah jarak dari A ke B. Akar 13 itu 3,6. Ya. Yang lain dihitung juga dengan cara yang sama. Dan karena ini jaraknya itu adalah jarak terpendek garis lurus, atau itu kita sebut dengan jarak Euklidean, maka matriksnya ini jadi simetris. Ya, jadi A ke B itu jaraknya sama dengan B ke A. Ya. Nah, tidak semua contoh problem, terutama kalau kita betul-betul mencari data lapangan, tidak semua kasus itu akan simetris seperti ini. Ya, jadi kalau dia tidak simetris, Anda harus hati-hati. Ya. Jadi mungkin misalnya dari Anda kalau dari kampus dari Tenggilis, kampus Tenggilis menuju ke gedung Transmart yang ada di belakang gitu ya. Dengan dari Transmart balik ke kampus Tenggilis, jaraknya kan tidak bisa sama. Karena waktu berangkat Anda bisa lewat Kaliwaru, waktu balik ke kampus Anda nggak bisa lewat Kaliwaru. Ya, jadi A ke B dengan B ke A-nya tidak sama. Ya, kalau itu mau diukur jarak atau mau diukur waktu, mungkin juga tidak sama. Itu berarti dia tidak simetris. Ya. Nah, dalam contoh ini kita asumsikan simetris biar gampang ya. Oke, jadi ini data yang akan kita pakai di semua pembahasan sampai ke belakang. Bagaimana menyelesaikan ini dengan 4 macam pendekatan. Ya. Jadi kalau problem 7 titik tadi, kita coba bikin rute,
Pertama kita bisa bikin rute dari A ke B, B ke C, mengikuti aturan TSP ya. Jadi mengunjungi semua titik hanya sekali, kembali ke titik asal. A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, F, G, kemudian kembali ke A. Ini total jaraknya 23,9. Bisa juga alternatif solusinya dari A ke B, kemudian B ke C dulu. Maaf, jadi ini sama ya. Kalau A ke B, B ke C sama, C ke D, D ke E, tapi dari E bukan ke F, melainkan menuju ke G, nanti baru dari G menuju ke F, kemudian kembali ke A. Total jaraknya lebih panjang, 27,9. Ya. Jadi kalau kita bicara masih pada tataran alternatif, ini bisa ya. Ada cukup banyak alternatif yang mungkin dibuat ya, nanti saya bahas juga bagaimana cara menghitungnya. Alternatif lain dari A bukan ke B tapi dari A ke C dulu, kemudian C ke D, D, E, F, G, B, kemudian kembali ke A. Total jaraknya 22,2 dan ini adalah solusi yang paling optimal. Ya, atau yang lain lagi ya, A ke C, D, E, G, F, kemudian kembali ke B, setelah itu kembali ke A, total jaraknya 25,6. Jadi ada banyak alternatif solusi. Bagaimana kita menentukan alternatif solusi yang terbaik? Ya, ada 4 pendekatan ya. Pertama disebut enumerasi, kemudian optimasi menggunakan mathematical programming, heuristik, dan metaheuristik. Khusus untuk metaheuristik saya hanya akan menjelaskan secara garis besar. Karena kalau harus memahami sampai bisa membuat, ini harus masuk ke programming. Jadi yang tertarik dengan ide yang nanti akan saya bahas di akhir, kalau mau pakai metaheuristik, karena penelitian saya semua juga basisnya di sini. Ya, belajar atau apa namanya log pro ya, log pro-nya di refresh, di review, karena tidak mungkin menyelesaikan problem heuristik atau metaheuristik tanpa program komputer. Oke, kita masuk ke enumerasi ya. Enumerasi itu pada prinsipnya adalah kita coba semua jadwal. Jadi kalau ini gambaran komputer melakukan trial error. Jadi Anda perhatikan ini. Ini ada berapa titik ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 titik yang ingin dicoba dicari model TSP-nya. Ya, ya meskipun ini titik kembalinya ini nggak digambarkan ya, tapi itu hanya untuk menunjukkan bahwa ini titik asalnya, kemudian ke ujung kanan atas ini, dan seterusnya. Kalau ini disambungkan semua, nanti mungkin yang membuat software ini nanti nggak bisa menunjukkan mana yang titik asal, mana yang titik akhir. Ya, jadi tadi terlihat nggak ada berapa banyak solusi yang dites. Jadi ini kelihatannya cepat ya. Jadi rute 1 dihitung jaraknya, rute 2 dihitung jaraknya, terus kalau ada total jarak yang minimal, ini dicatat dulu. Nah, jadi ini ya. Jadi ini solusi optimal sampai percobaan ke 200 sekian. Total jaraknya 249. Kita coba ya, kita sambil tunggu ya. Kita tunggu berhentinya 360. Jadi 249 ini yang rute terbaik, rute ini terbaik ya. Oke, ini dia ngulang lagi dari awal. Jadi start 287. Dicoba terus. Inilah yang disebut dengan prinsip enumerasi. Jadi semua kemungkinan jalur dihitung jaraknya, kemudian nanti yang terbaik itu kita simpan sampai semua alternatif sudah diselesaikan. 360 ya. Jadi 7 titik itu ada 360 evaluasi. Ya. Ngitungnya gimana tuh kok bisa gitu? 360 ya. Oke. Jadi kelebihannya adalah solusi yang dihasilkan akan bisa kita dapatkan solusi optimal karena kita pasti akan menemukan salah satu solusi terbaik karena semua alternatif solusi kita coba, ya kan? Semua alternatif solusi kita coba ya pasti kita akan dapat
solusi terbaik dari semua solusi yang ada itu. Jadi kalau tadi 7 titik, ada 360 alternatif solusi. Untuk menghitung total jarak dari masing-masing solusi dari seluruh 360 itu, kalau Anda lihat tadi tidak butuh waktu lama, ya kan enggak? Mungkin berapa tadi, mungkin 1 menit, 2 menit, ya enggak sampai lah 2 menit. Jadi 360. Cuma bagaimana kalau 8 titik? Ya, kelihatannya 7 titik, 360 solusi. 8 titik bagaimana? Jadi pertambahannya itu akan bertambah secara eksponensial. Ya. Sehingga kalau jumlah titiknya banyak, maka metode ini menjadi tidak optimal dalam hal waktu, bukan dalam hal solusi ya. Bukan tidak optimal, berarti tidak efisien ya. Dia bisa menghasilkan solusi optimal tapi tidak efisien di dalam hal waktu komputasi. Ya. Karena tiap pertambahan 1 titik, solusinya akan bertambah secara eksponensial. Jadi sebetulnya kalau Anda lihat contoh yang sebelumnya ini, ada berapa banyak urutan sih? Ya. Kalau ini ada 7 titik, ya, atau saya pakai ini aja, ini ya, ada 7 titik. Saya bisa bikin urutan mulai dari A dulu, kemudian ke B, kemudian ke C. Jadi ketika kita mau membuat rute, kalau titik awalnya dibebaskan, saya bisa memilih 1, 2, 3, saya bisa memilih 7 dari 7 titik yang ada. Ya kan? Kalau titik pertama saya sudah pilih A, maka titik berikutnya saya hanya bisa memilih 6. Kalau enggak B, berarti C, dari A langsung ke C, atau A langsung ke D, atau A ke E, atau A ke F, atau A ke G. Berarti pilihan pertama ada 7 alternatif, pilihan kedua, karena sudah kita pilih 1, sisa 6 alternatif, pilihan ketiga tinggal 5 alternatif, berarti itu apa? Permutasi. Ya. Jadi ada 7 titik, ada 7 faktorial alternatif yang bisa kita hitung, yang bisa kita evaluasi. Ya. Tapi nanti itu kita bagi 2, karena kalau nanti kita sudah menemukan A ke B, B ke C, C ke D, D ke E ke F, F ke G, dan G ke A, itu jaraknya akan sama dengan cerminannya ya. Jaraknya akan sama dengan kalau A ke G, G ke F ke E ke D, D ke C, C ke B, C ke A. Jadi sebetulnya rute dari A sampai G itu akan sama dengan rute dari A ke G dulu, kemudian diakhiri dengan B, kemudian kembali ke A. Dari total jarak dia akan sama, sehingga kita tidak perlu menghitung sebanyak 7 faktorial, tapi 7 faktorial dibagi 2. Nah, kalau titik awalnya sudah ditentukan, jadi misalkan rumahnya itu di A, maka kita harus selalu start dari A. Ya. Boleh titik berikutnya pilih salah satu dari 6 titik yang ada. Berarti rumusnya kita modifikasi sedikit, bukan jumlah titik difaktorialkan dibagi 2, tapi jumlah titik dikurangi 1 dulu, baru kita cari faktorialnya, kemudian dibagi 2. Ya, jadi karena kita berurusan dengan persamaan yang melibatkan faktorial, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau ada 6 titik, itu jumlah kombinasinya ada 60. Ya, jadi R ini jumlah kombinasinya dihitung dari persamaan ini ya. Ini dengan asumsi titik asalnya sudah ditentukan. Jadi kita 6 titik itu kita kurangi 1 itu sebagai titik awal, sedangkan titik customer-nya ada 5. Ya. Jadi 5 dikurangi 1, 6 dikurangi 1, 5 faktorial dibagi 2 ya. 5 faktorial itu berarti 5 kali 4, 20, kali 3, 60, kali 2, 120, dibagi 2, jadinya ada 60. Betul ya? Nah, Anda lihat, kalau ini ditambah titiknya, tambah 1 kota saja, bukan berarti terus yang di sebelah kanan itu dikalikan 2. Jadi bukan 60 terus tambah 60 lagi menjadi 120, atau mungkin Anda ekspektasi lebih kecil dari itu. Tapi karena ini ada persamaan faktorial, jadi ini naik secara eksponensial. Jadi kalau kasusnya 20 titik, itu totalnya ada berapa ini? Ini nolnya aja saya nggak bisa ngitung. Ini juta, ini miliar,
Gitu ya. Jadi 60 juta miliar. 20 titik. Padahal tadi di contoh gambar yang di depan tadi, problem dengan ratusan titik itu sangat mungkin terjadi di dalam suatu sistem logistik. Kalau ini 20 titik aja sudah 60 juta miliar, ya, itu artinya kalau 1 miliar kombinasi bisa dihitung dalam 1 detik, maka berarti 20 titik ini Anda butuh 60 juta detik. Ya. 60 juta detik itu 2 tahun. Tentu itu nggak make sense kan? 2 tahun untuk menyelesaikan perhitungan 20 kota. Padahal dengan komputer yang ada sekarang kita bicara 100 kota, 200 kota. Ya, jadi pendekatan enumerasi ini Anda harus bisa memahami konsepnya seperti ini. Kalau jumlah titiknya tidak banyak, jumlah alternatif solusinya tidak banyak, itu mungkin worth it untuk dicoba, ya. Karena dengan mencoba pendekatan enumerasi, Anda bisa dijamin Anda akan dapatkan solusi terbaik. Jadi jangan karena Anda lihat tabel ini, wah nggak efisien nih kalau kayak gini. Kemudian Anda abaikan sama sekali metode enumerasi, ya. Tetap ini harus ada di amunisi kita, ya, senjata kita di dalam menyelesaikan problem logistik. Kita harus punya bayangan ke arah sini, khususnya kalau titiknya tidak banyak. Jadi jangan kalau titiknya tidak banyak, terus Anda kemudian repot-repot bikin model Linggo. Ngapain titiknya tidak banyak, kok Anda bikin model Linggo? Anda akan habis waktu lebih lama bikin modelnya di dalam Linggo, menggunakan software Linggo itu. Ya, karena modelnya rumit, concern-nya banyak, padahal titiknya tidak banyak. Jadi kelihatannya kerjanya repot, padahal repotnya itu repot yang tidak penting. Sebetulnya didekati dengan enumerasi itu bisa. Ya, jadi mindset itu harus ada ya. Mindset itu saya tekankan, enumerasi ini adalah cara terbodoh untuk menyelesaikan satu persoalan. Bodoh karena dia tidak efisien, ya, untuk jumlah titik yang banyak. Tapi untuk jumlah titik yang sedikit, dia justru menjadi tool yang superior. Karena dia bisa menghitung atau bisa menemukan solusi yang sudah pasti optimal. Ya, ini pendekatan yang disebut dengan enumerasi. Ya. Kita masuk ke pendekatan kedua ya, dengan linear programming. Nah, silakan kalau Anda ada pertanyaan, Anda bisa motong saya. Ya, tadi ada beberapa persamaan juga, mungkin kalau saya terlalu cepat Anda bisa tanya ya. Nanti saya kembali ke bagian yang Anda tanya itu. Kalau Anda nggak ada pertanyaan, saya akan lanjut terus. Oke, jadi pendekatan kedua ini adalah pendekatan linear programming, optimasi ya, optimasi mathematical programming, dan kita formulasikan menjadi bentuk LP. Sebelum masuk ke formulasi, ya biasakan nanti kalau nulis di tugas akhir juga Anda harus lakukan seperti ini. Definisikan dulu ya. Definisikan dulu setnya apa, himpunannya apa, kemudian variabelnya apa, parameternya apa. Supaya ketika orang ikuti formulasi yang Anda buat, orang bisa paham gitu ya. Jadi cara menulis suatu model LP yang baik, suatu model mathematical programming yang baik itu biasanya harus dimulai dari definisi, set, parameter, dan variabel. Kemudian Anda tulis formulasinya, dan setelah itu Anda buat penjelasannya ini. Jadi constraint kedua itu untuk apa ya? Constraint ketiga itu untuk apa? Anda jelaskan di sini. Ya. Nah ini, oke. Jadi saya kembali dulu di sini. Jadi set atau himpunan semua titik di dalam problem itu saya nyatakan dengan n script ya. Kalau kita mau tahu jumlah titiknya sendiri, jadi ini himpunan ya, himpunan. Beda dengan n. Kalau n di sini parameter. Ini nanti hasilnya angka. N ini adalah cardinality dari set n script ini. Ya, jumlah titik dalam problem.
Beda ya antara himpunan dengan jumlah titiknya. Ya. Jadi kalau kita bicara himpunan, ya, ini himpunan. Kemudian dia punya anggota, kota A, ini B, C, D, E, F, G. Jadi himpunan ini, setnya ini yang saya sebut dengan N-script tadi ya. Sedangkan N ini adalah cardinality dari N-script. Ini adalah jumlah anggota di dalam himpunan. Nah, formulasi menggunakan himpunan ini sering dipakai ya, sering digunakan juga di dalam paper-paper. Jadi Anda harus familiar juga membaca notasi menggunakan formulasi himpunan. Oke, kemudian CIJ adalah parameter biaya perjalanan dari titik I ke titik J. Bisa dinyatakan dalam jarak atau waktu. XIJ adalah variabel keputusan yang kita cari. Bernilai 1 jika ruas IJ-nya itu dipilih sebagai bagian solusi. Ya, karena tidak semua ruas itu akan dijalani. Jadi kalau tidak dijalani nilainya 0, kalau dijalani nilainya 1. Jadi di akhir nanti tinggal kita kalikan XIJ yang nilainya 1 itu dengan biayanya ini. Ya. Nah, kemudian di dalam formulasi ini ada pendekatan khusus. Kita menggunakan variabel Ki IJ untuk menyatakan jumlah barang imajiner yang dibawa di dalam perjalanan pada ruas IJ. Jadi formulasinya ini harus dibuat seolah-olah ketika berangkat, ya, salesman itu bawa barang sejumlah banyaknya kota yang akan dia kunjungi. Jadi nanti tiap kali dia mendatangi kota, barang imajinernya ini dikurangi 1, ya, sehingga nanti balik ke kota asal, itu dia tinggal sebelum balik itu hanya boleh tersisa 1. Jadi ketika balik sudah tidak bawa barang lagi. Formulasi ini dibutuhkan untuk menghilangkan apa yang disebut subtour breaking constraint. Ya. Jadi nanti kalau sudah masuk ke solver, akan dibahas lebih dalam tentang subtour breaking constraint. Jadi formulasinya ya, minimize sigma I, sigma J, CIJ, XIJ. Ini saya tulis persamaan nomor 2 ya, karena persamaan nomor 1 tadi sudah kita pakai untuk menghitung jumlah rute ya. Kemudian subject to constraint-nya sigma XIJ sum over I ya, sum semua I untuk semua titik J itu sama dengan 1. Kemudian sigma XIJ ya, sum over J untuk semua I, XIJ-nya juga sama dengan 1. Jadi kalau di sini artinya sum over I, jadi dari I1 sampai I ke N, artinya ini menuju ke titik J. Ya. Jadi sum dari semua titik, semua kemungkinan titik, semua kemungkinan node menuju ke titik J, itu hanya boleh sama dengan 1. Sedangkan XIJ-nya sendiri biner kan. Artinya apa? Setiap titik hanya boleh didatangi 1 kali. Hanya boleh ada 1 I ya, dari I ke J yang bernilai 1. Lainnya tidak boleh bernilai 1. Kalau ada 2 titik yang bernilai 1 ini kan jadi 2 nanti. Dan itu nggak boleh. Jadi untuk semua titik yang dikunjungi ya, indeks J ya, indeks J karena dia di belakang berarti dikunjungi. Untuk semua titik yang dikunjungi itu hanya boleh dikunjungi 1 kali. Nah, sebaliknya untuk semua titik keluar hanya boleh ya, jadi untuk semua I hanya boleh keluar 1 kali. Kalau Anda ingat tadi gambar peta catur tadi ya, bahwa di dalam satu peta itu hanya ada 2 garis. Artinya 1 garis masuk, 1 garis keluar. Ya, kita anggap 1 garis masuk dan 1 garis keluar. Itu akan terjadi kalau kita menerapkan constraint 3 dan constraint ke-4. Ya. Constraint lanjutannya adalah, jadi ini barang imajinernya, ya, barang imajinernya ini kalau di sum untuk semua titik K, itu kita
jumlahkan apa kita nyatakan sebanyak n, ya, sebanyak jumlah kota yang akan dilayani, ya. Kemudian artinya salesman itu ketika dia keluar dari titik 1, dia membawa key ini sebanyak n. Sedangkan ketika dia kembali ke titik 1, hanya boleh ada satu barang yang tersisa. Ya kan, titik satunya sendiri yang dikunjungi terakhir itu dianggap sebagai titik terakhir yang dilayani. Ya. Nah, kemudian ini keseimbangan, ya. Jadi untuk menjaga juga bahwa di tiap titik itu hanya boleh dikasih satu barang. Jadi nggak boleh datang ke satu titik kemudian ngedrop atau membuang dua barang. Nanti nggak bisa tercapai yang concern-concern yang di atas ini. Khususnya concern yang nomor 6 ini. Jadi mendatangi satu titik hanya boleh menaruh satu barang. Ya. Kemudian concern lain untuk memastikan, khususnya kalau exige-nya dilewati, ya, maka hubungannya dengan barang yang dibawa itu adalah di persamaan 8 ini. Jadi kalau exige-nya sama dengan 0, ya sudah, ini nggak jadi KIJ-nya nggak boleh lebih dari 0, berarti KIJ-nya juga akan sama dengan 0. Jadi artinya kalau ruas itu tidak dilewati, kita nggak bicara lagi soal barang. Ya. Kita nggak bicara lagi soal barang yang harus ditaruh. Karena ruas itu tidak dilewati. Konsep 9 dan 10, 9 ini adalah non-negativity untuk KIJ, jadi KIJ tidak bisa negatif. Jadi KIJ ini minimal 0, artinya kalau IJ-nya sama dengan 0, maka KIJ-nya juga harus sama dengan 0. Ya, XIJ-nya binary variable, biner ya, 0 atau 1, 0 kalau dia dipilih, 1 kalau dia tidak, 0 kalau dia tidak dipilih, 1 kalau dipilih. Ya, ini formulasi linear programming, tidak bisa kita bahas lebih jauh kalau kita tidak mencoba menggunakan software. Ya, nanti itu semua kita taruh di belakang ya. Jadi kita bahas TSP selesai, VRP selesai, ya semua baru nanti Bu Dina yang akan mengajarkan menggunakan Lingo dan solver. Jadi semua yang saya jelaskan tadi ditulis di sini ya. Persamaan nomor 2 itu adalah fungsi tujuan, meminimumkan total cost atau total jarak. Kemudian persamaan ketiga mengatur supaya satu titik hanya boleh dikunjungi satu kali. Persamaan keempat, satu titik hanya boleh ditinggalkan satu kali. Persamaan kelima, dari titik pertama, salesman itu membawa sejumlah N barang. Persamaan keenam, kembali ke titik pertama, hanya boleh ada satu barang yang tersisa. Persamaan ke-7, tiap kunjungan ke satu titik, ada satu barang yang dikurangi. Ya. Kemudian persamaan 8, jika ruas IJ dilewati, atau variabel X IJ sama dengan 1, jumlah barang yang dibawa melewati ruas tersebut adalah Ki IJ. Kalau dia tidak dilewati, jumlah barangnya sama dengan 0. Ya. Persamaan 9, non-negativity untuk variabel KIJ. Ya. Dan 10, binary untuk variabel. Koreksi. Apa kelebihan dan kekurangan dari linear programming? Pertama, kelebihannya ya, solusi optimal pasti akan ditemukan. Sama seperti enumerasi, kalau Anda gunakan linear programming, solusi optimal pasti akan ditemukan. Tapi kekurangannya, ya Anda harus membuat formulasi itu menggunakan software tertentu. Ya, jadi kalau teman-teman familiarnya dengan Lingo, ya ada macam-macam sih sebetulnya, ada Lingo, ada Gurobi. Ya, jadi tinggal pilih aja software apa yang mau dipakai. Tapi Anda mempelajari software itu satu step. Terus kemudian kedua, kalau Anda mau memodelkan, pemodelannya sendiri juga adalah satu pekerjaan khusus. Jadi Anda, kalau cara enumerasi tadi dicobai semua, tidak begitu sulit ya. Tapi kalau linear programming Anda harus bikin modelnya. Dan setelah Anda bikin modelnya pun, ketika di running, kalau problemnya dengan banyak titik, itu juga akan butuh waktu yang relatif lama. Ya, sehingga
kebutuhan kita sebenarnya tergantung. Anda butuh solusi optimal atau Anda butuh solusi yang praktis. Ya. Jadi misalnya di sebuah perusahaan distribusi logistik, tiap hari mereka perlu melakukan pengiriman dan informasi sales itu diterima sore hari kemarin. Jadi misalkan hari ini hari Kamis gitu ya. Nanti kira-kira sore jam 4 semua sales yang hari ini keliling itu akan menyampaikan ke kantor pusat, oh toko ini besok minta dikirimi barang-barang A, B, C, D. Sales yang lain juga menyampaikan informasi yang sama. Jadi perusahaan distribusi ini baru terima informasi salesnya itu, anggap aja tiap sore hari, terus kemudian harus bikin rute kan, harus bikin rute karena nanti malam biasanya sudah ngatur gudang, besoknya para eh, supir itu harus sudah bergerak besok pagi, biasanya jam 4 pagi, jam 5 pagi itu sudah harus jalan. Nah, jadi Anda bisa bayangkan problem yang seperti ini di mana tiap hari harus bikin rute harian. Kalau butuh waktu sampai 10 jam untuk mencari rute terbaik, itu tentu tidak efisien. Ya kan? Jadi semua informasi sales masuk jam 5. Terus kemudian katakan persiapan-persiapan, kemudian jam 7 baru oke lah, saya sudah punya modelnya, tinggal saya running pakai Linggo. Jam 7 Anda start pakai Linggo. Tapi butuh waktu 10 jam. Jadi jam 7 pagi baru dapat solusi optimalnya. Ya nggak jalan. Ya. Jadi distribusi logistiknya nggak mungkin bisa jalan kalau hanya untuk memenuhi solusi optimal. Jadi seringkali ada kondisi-kondisi di mana upaya mencari solusi optimal itu kita ngalah. Oke lah, solusinya nggak usah terlalu optimal, kita pakai pendekatan heuristik aja ya, untuk dapat solusi yang tidak optimal tapi tidak jelek-jelek amat. Jadi dari sisi biaya masih bisa ditoleransi, masih bisa diterima. Ya, jadi ada kondisi di mana pendekatan linear programming ini meskipun dia bisa menghasilkan solusi optimal menjadi tidak relevan. Tapi kalau misalkan saya mau buat untuk logistik maritim ini ya, minggu lalu kita diskusikan kapal kontainer. Kapal kontainer itu kan dia punya jadwal yang dia harus publish kan, dan biasanya dia tidak publish dengan modus seperti yang perusahaan logistik darat yang tadi saya ceritakan. Publish sore ini, besok customer baru kirim. Nggak cukup. Waktunya untuk bongkar muat kontainer nggak cukup. Dia publish harus cukup lama. Dan tentunya berarti tidak harian sifatnya. Jadi artinya jadwal saya harus sudah fix untuk katakan 1 bulan ke depan. 1 bulan ke depan, trayek saya, rute kapal ini adalah menuju ke kota A, B, C. Nah, kalau kita punya, atau kita akan menerapkan jadwal yang waktunya cukup panjang seperti itu, jadi keputusannya menjadi keputusan yang strategik. Maka bolehlah Anda berlama-lama mau pakai Linggo 10 jam. Ya, karena kalau sampai tidak optimal, ya di logistik maritim itu minggu lalu juga sudah kita bahas, biayanya cukup mahal kan, 100.000 US dollar per hari ya untuk biaya bahan bakar. Kalau tidak efisien tentu cost-nya akan sangat tinggi sekali. Jadi tergantung keputusannya, apakah keputusannya itu strategis atau keputusannya lebih ke taktikal untuk menentukan metode apa yang Anda akan gunakan, pendekatan apa yang akan Anda gunakan ya. Makanya kita bahas semua supaya mindset Anda, amunisinya ini lengkap. Tinggal Anda nanti cari yang mana yang mau digunakan. Ya. Oke. Jadi sekali lagi kalau Anda nggak ada pertanyaan, saya akan lanjut ya. Kita masuk ke pendekatan ketiga, yaitu menggunakan heuristik. Yang akan kita bahas di sini yang simple ya, heuristik konstruksi. Pertama, heuristik konstruksi menggunakan nearest neighbor. Kemudian kedua, heuristik konstruksi menggunakan sweep. Dan ketiga, space filling curve. Bedanya apa bedanya? Nearest neighbor, sesuai seperti namanya,
Jadi kalau kita start dari titik A, kita akan cari, ya kita akan membentuk rute dengan cara mencari jarak terdekat dari, mencari titik terdekat dari titik A. Jadi titik C ini lebih jauh, titik D apalagi, E apalagi lebih jauh dari D, F lebih jauh dari E, ya. G juga jauh. Maka kita pilih berikutnya adalah dari A menuju ke titik B. Ya, sesuai namanya ya. Tetangga terdekat yang kita pilih. Sehingga dari B kita lanjut kemana ini? Kita lanjut ke ya, total jaraknya sekarang 3,6 plus ditambah 2,2. B ke D itu 2,2 jadi total jaraknya 5,8. Betul ya? Oke, jadi tidak susah. Kalau dikerjakan manual, ya tinggal ngitung pertambahan ya, penjumlahan jarak secara manual. Ya, kalau Anda bikin programnya, ya tinggal Anda masukkan matriksnya, matriks jaraknya, kemudian tentukan titik pertama, setelah itu Anda dapat solusi, Anda dapat hasil. Oke, jadi dari titik D lanjut ke, otomatis kalau lihat gambarnya ini berarti menuju ke titik E. Ya, ditambah berapa itu kira-kira? Ditambah 1,4 ya. D ke E ini 1,4, sehingga total jaraknya 7,2. Lanjutannya ke F. Kemudian dari F lanjut lagi ke G. Sampai sini. Kalau ditutup langsung kembali ke A, ada customer yang kelewatan. Jadi yang C ini kelewatan. Ini harus dikunjungi dulu sebelum bisa kembali ke titik A. Solusi akhirnya total jaraknya adalah 24,0. Tidak susah ya, nearest neighbor. Prinsipnya cari jarak terdekat. Apakah ada petanya atau hanya menggunakan tabel matriks jarak tadi? Tentunya Anda bisa melakukan. Kalau Anda lihat, heuristik ini simple. Kira-kira kekurangannya apa? Saya coba interaktif sedikit untuk memastikan Anda semua tetap mengikuti saya ya. Kekurangannya kira-kira apa? Tidak optimal. Apa? Tidak optimal. Kok bisa tahu? Kombinasinya banyak. Apa Iris? Kombinasinya banyak, Pak. Kombinasinya nggak banyak. Kombinasinya justru cuma satu ini aja. Jadi kalau titik awalnya A, maka rutenya hanya ini. Tidak ada rute lain lagi karena algoritmanya dari A pilih kota terdekat, yaitu B. Dari B pilih ke kota terdekat berikutnya. Jadi tiap titik awal dia menghasilkan satu rute, hanya satu. Tapi kalau Anda pindah titik awalnya, misalkan saya start dari B, nah mungkin hasilnya nggak sama dengan kalau Anda start dari A. Bisa sama, bisa enggak ya, kita nggak tahu. Kalau Anda start dari mana? Dari C misalnya. Kalau di sini kan kalau di sini C menuju ke A. Tapi kalau Anda startnya dari C, C kan harus menuju ke B. Ya. Kalau nearest neighbor-nya startnya dari A, maka rutenya dari C nanti karena dia titik terakhir dia akan menuju ke A. Tapi kalau C ini Anda pilih sebagai titik awal, rutenya bukan C ke A tapi C ke B. Terus lanjut B ke D, D ke E, E ke F, F ke G, G ke A, kembali ke C. Rutenya akan seperti itu. Ya, jadi tergantung titik awalnya. Tapi kalau titik awalnya sudah ditentukan, hanya ada satu solusi. Jadi bukan itu kekurangannya. Apa? Yang lain coba. Terlihat nggak di gambar ini kekurangannya apa? Jarak kembali ke titik awal. Jarak kembali ke titik awal kenapa? Bisa saja terlalu jauh dibanding nggak, jadi nggak optimal. Tapi kan nggak tahu, tahunya gimana juga? Anda hanya bisa tahu kalau Anda sudah dapat solusi optimalnya ya. Kalau Anda belum dapat solusi optimalnya, sebetulnya Anda nggak bisa tahu. Dari gambar ini Anda nggak bisa tahu ini sudah optimal atau belum.
Jadi kalau Anda lihat prosesnya ini dari A ke B, B ke D, D ke E ke F. Anggap aja ini seandainya masih ada banyak titik yang lain, ada G, ada H, ada I, tapi tambah lama tambah ke atas semua. Makin lama ada satu titik yang sebetulnya ketinggalan, betul ya? Titik Ya. ini ketinggalan. Tapi kalau Anda lihat gambar ini, Anda mungkin tanya, loh, kenapa kok A ke B? Kok enggak A ke C dulu? Diambil dulu yang di C, kemudian dari C baru ke B, B ke D, D ke E, F, G, kemudian kembali ke A. Kira-kira lebih pendek enggak jaraknya? Ya enggak tahu, ya dihitung. Ya. Tapi Anda mikir, kenapa kok enggak kalau dari gambar ini, A ke B, B ke D, D ke E, C-nya ketinggalan. Ya, C-nya ini disebut orphan, ORPHAN ya, anak yatim. Ya, jadi di dalam teorinya titik seperti C ini disebut titik orphan. Jadi dia titik yang akan ditinggalkan karena prinsip nearest neighbor. Prinsip nearest neighbor ambil kota terdekat sebagai lanjutannya. Makanya heuristik nearest neighbor ini disebut heuristik konstruksi. Nanti biasanya heuristik konstruksi itu harus dilanjutkan dengan heuristik perbaikan, ya. Salah satu heuristik perbaikan yang cukup populer TwoOp yang nanti akan kita bahas. Jadi kelemahannya nearest neighbor adalah di situ, ada kemungkinan dia menimbulkan orphan, ya. Dia menimbulkan orphan sehingga kalau habis nearest neighbor Anda selesai, Anda nggak mau lari ke heuristik perbaikan, Anda mungkin tidak bisa memperbaiki hasilnya. Ini 24,0. Tadi di salah satu gambar alternatif solusi itu ada yang 22,2. Ya. Berarti pasti bukan ini solusi optimalnya. Nah, sebetulnya bisa juga kita ini rule of thumb ya, tapi tidak selalu. Biasanya kalau rutenya ini sampai bersilangan, ya ada bersilangan ini biasanya ada indikasi orphan. Kalau ada indikasi orphan biasanya ini ada sebetulnya masih bisa diperbaiki. Jadi supaya nggak bersilangan, ini saya C ke G, B ke D ini saya tukar misalkan. B bukan saya sambungkan dengan D, B saya sambungkan dengan G, D saya sambungkan dengan C. Jadi di tengah-tengahnya itu bolong gitu ya. Nggak sampai ini seolah-olah terbagi dia menjadi dua gitu karena ada persilangan ini. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai indikasi. Ya, oke, ini algoritma nearest neighbor. Jadi tadi Iris bilang solusinya banyak ya. Solusinya tergantung dari titik awal. Jadi kalau ini ada 7 titik awal, maka nearest neighbor hanya ada 7 macam solusi. A, B, D, F, G, C kembali ke A. Ya, jadi C-nya terakhir. Kalau kita pilih B sebagai titik awal, B, D, E, F, G, C, A, B, sama ya. Sama. Jadi kalau Anda lihat ini sama, hanya beda urutannya aja. Di sini B-nya lagi di belakang. Jadi B-nya yang 2 kali karena B-nya titik awal. Tapi kalau kita mulai dari C, tadi gambar yang tadi sudah kita bahas ya. Dari C, kalau startnya C menuju ke B, C nggak menuju ke A seperti gambar ini. Sehingga rutenya C, B, D, E, F, G, A, C, total jaraknya 23,6. Titik awalnya D, hasilnya ini, E, F, G, hasilnya 23,6, dan ternyata di sini dengan nearest neighbor saja, kita tidak bisa mendapatkan solusi optimal yang total jaraknya 22,2. Ya, itu kita tahu 22,2 karena kita sudah nyoba ya. Jadi modelnya kan tidak rumit, ini cuma 7 titik aja. Mau kita enumerasikan pun tidak sulit kalau 7 titik ini. Ya, untuk bisa menemukan yang 22,2 itu. Ya. Tapi nearest neighbor, semua titik awal ternyata tidak bisa menemukan solusi optimal. Tidak sulit. Ya, tidak sulit. Jadi kalau titik awalnya A, maka rutenya A ke kota terdekatnya B, kota terdekat lanjutannya D, E, F. Kemudian dihitung total jaraknya. Tidak sulit. Tiap titik awal hanya ada satu solusi. Dan karena ada 7 kemungkinan titik awal, maka hanya ada kemungkinan 7 solusi. Ngitungnya cepat. Ya. Ngitungnya cepat, tapi hasilnya tidak optimal. Ya, itulah kelemahan dari heuristik.
Nah, algoritma heuristik yang kedua, ini algoritma yang dirancang oleh Gillett dan Miller, dikenal juga dengan istilah algoritma sweep. Di mana di dalam sweep ini, setelah kita punya denahnya, kemudian Anda tentukan. Jadi Anda bayangkan radar di kapal selam atau radar di pesawat yang dia muter terus itu ya. Ini kira-kira sama seperti itu. Cuma kita bisa tentukan, mau saya putar searah jarum jam, kalau ini berlawanan jarum jam. Atau mau saya putar searah jarum jam. Bisa dipilih yang manapun. Dan sama seperti nearest neighbor tadi, kalau milih titik awalnya beda, hasilnya bisa beda. Ini juga milih 0 derajatnya beda, hasilnya juga bisa beda. Kalau di sini 0 derajatnya di arah timur, kemudian kita inginkan putaran berlawanan jarum jam. Jadi kalau titik awalnya mulai dari B, maka Anda bayangkan ini sebagai garis putus-putusnya ini sebagai tongkat radarnya ya. Kemudian kalau ada objek yang kalau dia berputar berlawanan jarum jam, ada objek yang kena, itu Anda ambil sebagai titik lanjutan. Jadi ini kalau mutar ke sini, mestinya akan kena D duluan kan? Putar lagi, kena E duluan, kena E kan? Putar lagi, kena F, putar lagi, kena G, ya, muter, kena A, kemudian kena C, kembali. Jadi nanti rutenya B, D, E, F, G, A, C, kembali ke B, total jaraknya 23,6. Ini sama seperti solusinya nearest neighbor ya. Solusinya nearest neighbor yang titik awalnya B. Karena kalau Anda lihat gambar ini kan kita start dari B, otomatis yang terdekat itu D kan, E, F. Jadi kalau kita kembali ke sini, nah ini B, D, E, F, G, C, A, B, total jaraknya kok 24, ada yang nggak sama ya? Jadi kalau nearest neighbor B, D, E, F, G, C, A, B, coba kita lihat. Kalau nearest neighbor B, D, E, F, G, oh ya. Kalau nearest neighbor dari G enggak ke A, tapi dari G ke C dulu, kemudian ke A, kemudian ke B. Ya. Kalau nearest neighbor dari G lebih dekat ke C dulu daripada ke A. Tapi kalau sweep dari G Anda ke A dulu, setelah itu ke C. Makanya total jaraknya nggak sama ya. Tadi kalau dari G ke C, kemudian A, kemudian ke B, 24,0. Kalau yang sweep ini 23,6. Anda bisa juga tentukan, saya mau 0 derajatnya utara, ya boleh. Titik awalnya tetap dari B. Solusinya nanti nggak sama. Ya, jadi tongkat radarnya muter, berlawanan jarum jam, ambil G dulu, kemudian ambil A, ambil C, D, E, F, kembali ke B. Total jaraknya 26,7. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa 0 derajat di satu poros tertentu akan menghasilkan yang terbaik? Nggak tahu. Nggak bisa. Ya. Jadi semua heuristik itu prinsipnya adalah coba-coba. Semua heuristik prinsipnya adalah coba-coba, tapi nyoba-nyobanya gampang, dapat solusinya juga gampang, cepat ngitungnya, asal kita tahu bahwa dia tidak optimal. Ya, dia tidak optimal. Tinggal kita usahakan supaya tidak optimalnya itu jangan terlalu banyak, jangan terlalu jauh dari kemungkinan optimalnya. Ya, kalau satu solusi pakai heuristik Anda sudah tahu 23,6, Anda coba lagi 0 derajat utara 26,7 ya sudah buang lah ini. Ini nggak akan kita pilih terlalu jauh gitu ya. Anda mungkin mau coba yang lain lagi. Jadi 23,6 so far dari semua percobaan kita yang terbaik ya. Kita belum nemu yang 22,2 tadi yang rute seperti apa. Tapi so far kita sudah nemu 23,6 ini, paling enggak ini kita sudah punya satu pegangan. Ya, kita bisa dapat dari nearest neighbor, kita juga bisa dapat dari sweep dengan utaranya timur, utaranya timur, 0 derajatnya di timur. Kita juga dapat 23,6. Paling enggak itu sudah kita bisa gunakan sebagai pegangan. Ketika kita mencari solusi heuristik yang lain, yang hasilnya lebih besar dari 23,6, ya tinggal dibuang aja. Ya. Nah, yang lain sekarang, heuristik space filling curve. Jadi para peneliti ini
berlomba-lomba mencoba membuat atau mempropos heuristik macam-macam. Saya hanya pilihkan beberapa yang simpel-simpel saja, yang nearest neighbor, kemudian sweep, kemudian space filling curve ini kita buat atau kita bagi denahnya itu, denah di mana titik lokasinya berada itu menjadi mengikuti koordinat-koordinat itu. Jadi tadi kan 8 kali 8 kita bagi seperti ini. Kemudian nanti pemilihan rutenya itu mengikuti garis merah ini. Jadi kalau denahnya seperti ini, kita start dari A, koordinatnya 1,1. Jadi A ke atas, ya, ambil G, kemudian ambil naik lagi, ambil B, turun, H, ya, naik lagi, ambil C, terus kemudian ambil F, ambil E, karena E titik terakhir kemudian kembali ke A. Sekali lagi, ini heuristik gampang, tapi Anda bisa lihat total jaraknya tidak efisien. Ya. Kalau nearest neighbor aja tadi ada kemungkinan orphan, apalagi ini. Ya, ini naik, turun gini ya. Jadi ngambil jauh-jauhnya dulu, ya. Maunya kayak penyapuran jauh gitu kan. Ya, ngambil semua area gitu ya. Tapi yang diambil naik turunnya itu jauh. Nah, kemudian karena problem itu kemudian orang mikir yang lainnya lagi, gimana kalau nggak jauh dulu. Jadi kotaknya pindah-pindah gini, pindah-pindah kotak gini. Terus muncullah Hilbert, space filling curve Hilbert. Jadi ya diambil kotak-kotak terdekat ini. Hanya perlu dipastikan bahwa semua kotak nanti terlewati minimal sekali. Ya, kalau kebetulan di dalam kotak ini di koordinatnya ini ada titik customer, ya berarti itu diambil. Kalau nggak ada ya sudah dilewati terus sampai selesai. Jadi ini nanti akan menghasilkan rute ini. Tetap belum bisa mengalahkan terbaiknya nearest neighbor 23,6 tadi ya. Tapi ini sebagai alternatif heuristik. Nah, jadi heuristik yang sudah kita bahas tadi itu semua disebut heuristik konstruksi. Karena kita tahu kalau hanya berhenti di heuristik konstruksi itu tidak optimal, maka kita perlu heuristik perbaikan. Ya, heuristik perbaikan ini salah satu yang populer ada 2-op. Ya, Anda mungkin membayangkan kalau ada 2 ada 3-op enggak, Pak? Ada. Ya, 3-op ada. Jadi kalau 3-op melibatkan 3 ruas yang saling dipertukarkan 3 ruas. Tapi ada penelitian yang membuktikan semakin tinggi itu ternyata tidak menjadi lebih efisien. Jadi 2-op ini yang cukup populer. Jadi maksudnya 2-op ini tinggal mengubah ruas ya. Jadi contohnya ini, kalau tadi A ke D, C ke B, saya tukar sekarang. A-nya saya sambungkan dengan B, C-nya saya sambungkan dengan D. Kenapa kok A ke B, Pak? Kenapa kok tidak A ke C, B ke D? Ya boleh, sama aja. Itu juga disebut 2-op juga. Ya. Nah sekarang persoalannya milih pasangan rutenya ini. A ke D dengan C ke B, kemudian kemungkinan membentuk rute barunya A saya sambungkan dengan B bisa, atau A saya sambungkan dengan C bisa. Kalau A saya sambungkan dengan B, maka pasangannya C saya sambungkan dengan D. Kalau A saya sambungkan dengan C, berarti B saya sambungkan dengan D. Ini kalau saya pilih pasangannya AD dengan BC. Bisa aja dari awal saya pilih pasangan yang lain, AE dengan BG misalnya. Ya. Bisa. Jadi heuristik 2-op ini juga perlu dicoba semua alternatif, semua kemungkinan. Nah ini sebagai salah satu contoh aja ya. Ini nearest neighbor 24,0, A ke B, B ke D, D ke E ke F, F ke G, G ke C, C kembali ke A. Nearest neighbor. Sekarang saya 2-opkan pasangan ruas AB dengan CG. Jadi AB ini dengan CG, saya tukar supaya menjadi A nyambungnya ke G. Jadi A bukan ke B, tapi A nyambung ke G. Terus C yang tadinya nyambung ke G, ya, karena G-nya sudah dipindah ke sambungannya ke A,
Jadi C nyambung ke B. Hasilnya ini. 23,6. Jadi Anda bisa lihat, heuristik nearest neighbor bisa diimprove dengan 2op. Kalau kebetulan yang kita pilih ruasnya adalah ini. Jadi kalau Anda tanya, Pak, gimana tahunya milih ruas? Ya, memang tidak ada pedoman. Ya, Anda bisa coba-coba dengan cara melihat kira-kira ini optimalnya di mana sih gitu ya. Ya, kalau Anda pakai program, kalau Anda bikin program komputernya ya coba aja semua pasangan. Ya, AB saya 2op dengan bisa saya 2op dengan BC, bisa saya 2op dengan BD dan seterusnya. Ya, semua pasangan kemungkinan itu bisa Anda coba, kemudian Anda lihat mana yang menghasilkan solusi lebih baik. Tapi kalau Anda coba manual, ya Anda lihat aja ini. Ini persilangan ini muncul karena G harus ngambil orphan yang C tadi di nearest neighbor. Jadi seandainya saya ganti G ke A, berarti C-nya kan ketinggalan. Nah, dia harus diambil sama siapa? Ya, jadi kalau G-nya nyambung ke A, maka A yang ke B tadi ini bisa kita hilangkan, maka B-nya kita sambung dengan C. Ya, jadi ini dia menjadi rutenya apa ini? Rutenya sweep tadi ya. Sweep yang 0 derajatnya timur, kemudian berlawanan jarum jam. Ini bukan nearest neighbor-nya, bukan nearest neighbor dengan titik awal B ya. Jadi ini gambarnya yang sweep dengan 0 derajatnya di timur. Ini 2op dengan hasil lebih baik, tapi bukan solusi optimal. Kita memperbaiki hasilnya nearest neighbor. Nah, ada kemungkinan 2op bisa menghasilkan solusi optimal. Jadi ini solusi optimalnya ini. Jadi kita startnya bukan nearest neighbor, tapi startnya dari rute ini. Ini kalau Anda ingat tadi, ini rute sweep dengan 0 derajatnya utara, terus kemudian putaran berlawanan dengan jarum jam. Gini ya. Jadi ketika dapat di awal 26,7, makanya jangan begitu dapat dari heuristik konstruksi terus langsung dibuang kalau Anda belum mencoba dengan heuristik perbaikan. Karena ternyata kalau yang nearest neighbor diperbaiki, jatuhnya 23,6. Jadi startnya bagus, perbaikannya tidak sampai optimal, tidak lebih bagus. Justru yang startnya jelek, ya, Anda 2op di sini, BF, AG, Anda jadikan BA dengan GF, kemudian berubah menjadi jalur optimal. Jadi yang optimal itu ternyata dari A menuju ke C dulu, kemudian ke D, E, F, G, B, kembali ke A. Ini hasilnya 22,2. Nah, bisa juga kalau Anda salah milih, hasilnya lebih jelek daripada solusi awal. Ya, ini mungkin saja. Ya, makanya 2op itu harus dicoba sebanyak mungkin dari semua alternatif pasangan yang memungkinkan. Ya, coba-coba. Heuristik itu prinsipnya memang dia banyak trial error. Coba-coba ya. Oke, jadi ini sudah kita bahas semua metode heuristik. Jadi dari sini bisa disimpulkan kelebihan dan kekurangannya, bahwa kelebihannya mudah dipahami, ya, mudah diterapkan. Kalau tadi ada masih yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan ya. Tapi prinsip-prinsipnya sederhana. Nearest neighbor, sweep, space filling curve, prinsipnya sederhana, mudah dipahami, mudah diterapkan. Waktu pencarian solusinya cepat, hanya masalahnya belum tentu dapat menemukan solusi optimal. Dia bisa ya, ada kemungkinan dia bisa menemukan solusi optimal, tapi bisa juga dia akan gagal menemukan solusi optimal kalau sudah titiknya ada sangat banyak sekali. Ya. Oke, nah untuk materi kuantitatifnya sebetulnya sampai di sini. Jadi beberapa teknik heuristik itu yang menjadi porsi utama, menu utama di dalam materi kita hari ini. Ya, saya akan tambahkan di belakang dengan konsep meta heuristik supaya Anda bisa bedakan. Kalau Anda sering dengar heuristik, Anda dengar juga meta heuristik, apa bedanya? Ya. Bedanya kalau heuristik itu istilahnya problem spesifik. Ya. Jadi dia sangat khas terhadap sebuah problem. Jadi contohnya heuristik nearest neighbor.
Maka heuristik itu ya cocoknya untuk logistik, ya nearest neighbor. Meskipun setahu saya di bidang-bidang yang lain ya, computer vision itu ternyata juga bisa menerapkan nearest neighbor. Jadi vision itu kalau mau kita mendetek gambar, kesamaan gambar, itu ternyata juga bisa diformulasikan dengan nearest neighbor ya. Jadi antara pixel satu gambar dengan pixel gambar yang lain. Jadi untuk mendeteksi kalau dia posisinya sama, posisi pixelnya sama, posisi titik atau coretan gambar A dengan yang B pada pixel yang sama, ya ini kalau deviasinya semakin kecil, maka kita bisa menyimpulkan bahwa gambarnya itu semakin mirip. Ya itu bisa dilakukan lah ya, bisa dilakukan. Tapi contohnya seperti tadi sweep itu ya heuristik cocoknya ya untuk logistik ini tadi ya, logistik milih titik-titik yang mau diambil sebagai pilihan kota yang akan dilayani, pilihan titik yang akan dilayani. Jadi heuristik itu problem spesifik. Di atas problem tertentu. Dan dia sifatnya harus prosedural ya, untuk mencari solusi suboptimal secara efisien dalam hal waktu ya, tapi dari sisi solusi suboptimal, tapi dari waktu efisien atas problem tertentu. Jadi problemnya spesifik. Kalau meta heuristik itu satu level di atasnya heuristik ya. Ada kata meta di sini satu level di atasnya. Heuristik yang bisa diaplikasikan pada berbagai jenis problem asal problemnya itu strukturnya disesuaikan. Jadi contoh ya. Contoh salah satu metode meta heuristik ada yang disebut algoritma genetika. Anda mungkin akan surprise kalau Anda banyak mencari referensi meta heuristik untuk logistik. Banyak diambil dari inspirasi alam, seperti yang pernah saya share di grup WA ya. Kalau Anda mau lihat pidato ilmiah saya menyinggung misalnya ant colony optimization. Jadi ternyata behavior semut mencari makanan itu bisa mengilhami orang untuk menerapkan itu menjadi suatu problem pencarian rute. Ya. Algoritma genetika juga bisa dimodelkan seperti itu. Ini idenya adalah apa ini? Ya, ngambil dari ilmu biologi sebetulnya ya. Genetika algoritma. Jadi nanti ada istilahnya persilangan. Jadi ini rute kita bisa modelkan sebagai kromosom. Ya, ini kromosom, kita sebut sebagai kromosom. Jadi kalau rutenya A, B, C, D, E, F, G, kemudian kembali ke A, itu berarti itu satu kromosom. Kromosom lain kalau saya mulai dari titik B tadi ya, B, kemudian C, D, E, dan seterusnya, itu kita sebut kromosom. Nanti kromosom-kromosom itu, kalau tadi katanya ada 20 titik, ya, 20 titik ada 60 juta miliar solusi. Nah, kita nggak usah mengevaluasi 60 juta miliar itu. Kita ambil aja secara random, katakan 100, gitu ya. Jadi 100 itu akan menjadi jumlah anggota populasi. 100 dari 60 juta miliar. Ya. Jadi 100 itu akan menjadi anggota populasi. Di sini dikumpulkan dia menjadi satu populasi. Populasi ini akan ditandai ya, fitness value-nya. Jadi kalau rute A, B, C, D, E, F sampai A ini berapa total jaraknya, nanti ada kromosom yang lain atau urutan rute yang lain berapa total jaraknya, ada rute yang lain berapa total jaraknya ya. Kita ingin menuju ke sebuah kondisi di mana kromosom-kromosom ini menjadi lebih baik. Ya, jadi lebih baik itu saya tandai dengan warna lebih gelap. Jadi gimana caranya? Jadi tadi jumlah yang luar biasa banyak tadi ya, 60 juta, 20 juta miliar tadi kita pilih, nggak usah semua, tapi 100 saja menjadi anggota populasi, di mana setiap anggota populasi itu menggambarkan kodifikasi dari urutan rute. Nah, makanya ini disebut meta heuristik karena dia bisa diterapkan di problem apa aja. Kalau di dalam logistik, penerapannya adalah mengkodekan kromosom dengan rute. Kalau problemnya problem lain, bukan logistik ya, tinggal Anda mau bikin kromosomnya
dikodifikasi pakai apa, ya tergantung dari problemnya itu. Tapi kalau kodifikasinya ini sudah dilakukan, maka langkah-langkah selanjutnya sama. Langkah-langkah selanjutnya adalah crossover. Pertama crossover. Crossover itu berarti artinya nanti akan dipilih dua pasang, satu sepasang untuk dikawinkan. Nah, itu ada istilahnya sendiri. Dikawinkan itu gimana? Dikawinkan itu saling dipertukarkan. Pokoknya di OT-OT, urutan rutenya ini di OT-OT. Nanti dilihat kalau dia menjadi lebih baik, dia akan disimpan, ya. Kemudian jumlah anggota populasi di dalam jumlah anggota populasi itu dipertahankan, karena kalau ada satu yang lebih baik disimpan berarti harus ada yang dibuang. Yang jelek dipilih secara random, dibuang. Itu menjadi satu iterasi. Menuju ke iterasi berikutnya nanti ada perkawinan lagi, ada hasil anaknya, kalau anaknya lebih baik disimpan, yang jelek dibuang. Sehingga ini menirukan teori evolusinya Charles Darwin. Ya, lama-kelamaan anggota populasi kita itu akan berisi kromosom-kromosom yang baik. Jadi solusi terbaik itu nanti akan somewhere ada di sini. Ya. Dari 20 juta miliar tadi, dengan proses seperti ini, kita bisa mengubah ya kromosom-kromosom yang tadinya tidak begitu baik menjadi yang lebih baik. Apakah ada jaminan bahwa di generasi terakhir itu akan didapatkan solusi optimal? Tidak. Tetap tidak ada jaminan. Ya. Tetap tidak ada jaminan, jadi prinsipnya sama seperti heuristik. Heuristik dan meta-heuristik itu sama, dia tidak bisa menjamin optimalitas, tapi dia bisa mencari hasil suboptimal dengan lebih efisien dibandingkan enumerasi dan programa linier. Ya. Jadi sekali lagi tinggal toleransi kita atau tujuan kita milih mana. Kita lebih berat ke optimalitas atau kita lebih berat ke waktu komputasi. Kadang-kadang ada sebuah problem yang sebetulnya secara teoritis kita mikir tidak mungkin optimalnya itu dicari. Ya. Begitu kita ngomong tidak mungkin optimalnya itu dicari. Ya. Dengan enumerasi atau dengan LP kita paksa waktunya jam-jaman itu tidak worth it, apalagi tadi ya 20 juta miliar. Mau dicoba pun Anda butuh 2 tahun, tidak mungkin kan membiarkan komputer nyala 2 tahun untuk mencari satu hasil dari problem 20 titik. Jadi ada kalanya problem-problem itu solusi optimal tidak mungkin dicapai, sehingga mau tidak mau ya kita harus lari ke heuristik atau meta heuristik. Kita ngalah, optimalnya ngalah. Ya, optimalnya ngalah, tapi kita utamakan computing time, waktu komputasinya. Nah, ini contoh-contoh crossover mutasi genetik. Jadi, mutasi genetikanya bisa pertama ditentukan 2 titik potong. Jadi, kalau rutenya A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian kita mutasikan secara genetik. Mutasinya bisa macam-macam. Bisa di antara 2 titik potong itu kita cerminkan. Berarti sekarang rutenya bukan A, B, C, D, E, F, G, H, tapi rutenya A, B, G, F, E, D, C, H. Jadi ini dicerminkan ya, di flip ya. G di kiri, kemudian F, kemudian tengahnya tetap E, kemudian D, setelah itu C. Atau kita tukar aja 2 titik potongnya nih, C dan G. Jadi rutenya menjadi A, B, G, D, E, F, C, H. Ya. Tentu ini tiap kali kita lakukan sebuah proses seperti ini, kita harus hitung. Sekarang kalau saya jadikan A, B, G, F, E, D, C, H, total jaraknya berapa? Kalau dia tidak lebih baik dari kromosom yang awal yang digunakan sebagai dasar mutasi, dasar crossover, ya sudah, ini kita buang, tidak usah kita perhatikan. Tapi kalau dia menjadi lebih baik, ya kita pilih salah satu kromosom yang jelek untuk dibuang, diganti dengan kromosom yang baik itu ya. Atau ini terakhir slide, jadi digeser. Jadi ini geser ke kiri semua, yang C berarti pindah ke kanan tukar seperti ini. Ya ini semua nanti harus masuk ke pemrograman baru bisa diterapkan. Tapi paling tidak Anda idenya dapat ya, jadi nanti pemrogramannya mau di tugas akhir atau di kesempatan lain itu terserah Anda. Jadi prosedurnya pertama Anda harus punya cara mengkodekan alternatif solusi menjadi kromosom. Untuk problem logistik paling gampang urutan rutenya menjadi kromosom. Ya, strukturkan aja A, B, C dan seterusnya. Ya, tapi
bisa jadi kasusnya tidak selalu semudah itu ya. Khususnya nanti kalau VRP. Kalau kita ngomong TSP, karena hanya satu sumber daya, ya sudah ABC isinya artinya kromosomnya isinya titik layanan ya kan. Tapi kalau VRP ada satu armada melayani 3 kota misalnya, armada yang lain melayani 4 kota. Terus kemudian gimana kita menandai pembatas armada satu melayani yang mana? Itu ada satu teknik tersendiri nanti untuk membuat kodifikasi kromosomnya. Ya, tapi kalau TSP kodifikasi kromosomnya gampang ya, tinggal semua urutan titik layanan itu menjadi kromosom. Kemudian Anda tentukan jumlah anggota populasi, mau 100, mau 200 ya. Jadi kalau percobaan pakai metaheuristik ini biasanya parameter-parameter ini juga di trial. 100 hasilnya baik enggak, 200 hasilnya baik enggak, dan seterusnya. Kemudian Anda tentukan jumlah iterasi, Anda mau berapa kali proses iterasinya berjalan, jadi iterasi crossover ya, mengawinkan kromosom dan sebagainya tadi ya, mengubah-ubah kromosom itu mau berapa kali. Kalau sudah Anda tentukan semua parameter, termasuk juga sebetulnya ada yang namanya parameter mutasi, lakukan atau buat prosedur di dalam program komputer. Ini kalau pakai repeat until, pakai loop ya. Jadi loop itu bisa repeat until, bisa while, bisa for. Jadi kalau ini repeat until, isinya di tengahnya adalah ini, pilih 2 kromosom induk, Anda silangkan, Anda dapat hasilnya. Kalau fitness value atau total jarak dari hasilnya itu lebih baik dari total jarak anggota populasi yang lain, Anda gantikan salah satu anggota populasi yang lebih jelek dengan kromosom baru yang dihasilkan. Struktur populasinya diupdate, kemudian Anda lanjutkan lagi iterasi berikutnya, iterasi kedua, iterasi ketiga, terus ya lama-lama diharapkan mengikuti gambar ini. Iterasi ke-1 dapat yang lebih baik sedikit, iterasi kedua mungkin nggak dapat ya, iterasi ketiga, 4, 5 dan seterusnya. Nah, karena tiap iterasi itu crossover atau proses-proses ini ya, mutasi genetik itu dilakukan terhadap kromosom yang sudah baik, harapannya kita bisa mendapatkan kromosom yang lebih baik lagi di dalam proses atau prosedur selanjutnya. Jadi ada banyak ya metode metaheuristik ya, GA, N-colony, banyak juga yang diambil dari inspirasi alam, dari inspirasi lebah dan inspirasi burung, macam-macam. Ya, itu satu rumpun ilmu tersendiri sebetulnya metaheuristik itu ya. Oke, kelebihan kekurangannya kita simpulkan. Untuk metaheuristik berbeda dengan heuristik. Kalau heuristik tadi problem spesifik, kalau metaheuristik lebih fleksibel untuk berbagai jenis problem asal Anda bisa membuat kodifikasi kromosom dari problem yang Anda yang hadapi. Waktu pencarian solusinya relatif cepat, ya, tergantung dari kompleksitas problem dan jumlah iterasinya. Kekurangannya sama seperti heuristik, belum tentu dapat menemukan solusi optimal, dan juga tentu membutuhkan pemrograman khusus. Yang kita bahas tadi hanya secara garis besar ya, tapi begitu Anda mendetailkan menjadi program komputer, itu butuh skill khusus ya, butuh pengetahuan khusus di dalam programming. Oke, ini slide terakhir ada latihan soal ya, jadi Anda bisa kerjakan di jam terakhir kita ya. Jadi soalnya saya jelaskan dulu ya. Ini ada 11 titik ya, termasuk titik 0. Tapi titik 0-nya itu kita anggap sebagai titik awal. Jadi titik awalnya jangan diubah-ubah. Titik awalnya ada di 0. Nah, kemudian dari 0 ini Anda terapkan nearest neighbor untuk soal yang A. Kemudian Anda hitung total jaraknya. Dan yang B, gunakan metode sweep, utara sebagai 0 derajat, kemudian putaran searah jarum jam, jadi muternya ke kanan. Terus rutenya apa, berapa total jaraknya. Anda bisa kemudian bandingkan jawaban yang A dengan yang B. Ya, oke. Jadi, sampai di sini, ini recordingnya saya akhiri dulu. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi, dan
Kalau masih ada kalau ada pertanyaan ya. Saya stop dulu recordingnya.